perjalanan Yesus dengan para murid. Nah itu dicatat. Makanya banyak ngambil dari Markus. Jadi Markus itu baru mentah sebetulnya awalnya. Terus kemudian ditulis oleh Matius, oleh Lukas. Nah John itu 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi dia melihat pencurahan Roh Kudus, dia melihat penyebaran gereja mula-mula, dia melihat pelayanannya Paulus, dia mendengar banyak hal. Makanya Injil Yohanes itu sangat matang sekali dipelajari. Ya, ini salah teologi ya, Bapak Ibu bisa belajar itu ya Bapak Ibu. Menjelaskan supaya apa Bapak Ibu? Oh kita jadi tahu, oh iya. Jadi ada karakteristik yang luar biasa. Nah di kitab Matius pasal 4 ayat 17, makanya Matius itu ada silsilah. Sebab orang Yahudi itu paling penting begini, tahu ini akarnya dari mana? Silsilah Matius pasal pertama. Ya kan? Dari mulai Abraham, dijelaskan terus 14 keturunan dari Abraham ke Daud pembuangan Babel, 14 keturunan pembuangan Babel sampai kepada Kristus 14 keturunan. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya, karena itu penting buat akar orang Yahudi ini dari mana, nenek moyangnya siapa dan sebagainya. Itu kalau mereka tahu ini, mereka baru kemudian yakin itu ya. Nah ini dia berkata gini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Repent for the kingdom of God is at hand. Ya kan? Bahwa begini, bertobatlah kerajaan Allah sudah ada di tanganmu itu. Sudah ada. Nah yang dia beritakan adalah kerajaan Allah. Jadi ini tentang raja. Nah saya nggak akan tarik kemana-mana. Saya anggap Bapak Ibu sudah tahu lah prinsip ini. Tapi kenapa ini penting Bapak Ibu? Saya sampaikan buat Bapak Ibu. So gini, dalam kerajaan Allah itu kita akan betul-betul kerajaan Allah itu punya 3 komponen yang kuat. Yang pertama gospel, Injil. Katakan Injil. Injil itu ya kita tahu lah, good news, berita baik, euangelion. Ya, tapi orang pikir berita baiknya berita baik biasa. Oh naik pangkat, mobil baru, rumah baru, bukan. Itu dunia punya. Berita baiknya begini, istana memberitahu seorang raja sudah lahir yang menyelamatkan manusia. Amin. Jadi ini raja yang datang. Katakan raja yang datang. Tapi kalau dia raja, cara kita hidup beda. Saya tahu saya ini anak kerajaan, makanya mental saya mental raja, tapi saya hati hamba. Nah, jangan amin dulu, belum selesai ya. Jadi saya mentalnya mental raja, tapi hati saya hati hamba. Saya tidak mau bermental yang lain, mental meminta. Mental saya mental kerajaan, tapi hati saya hati hamba. Ya lah, masa kita sombong? Raja tidak perlu sombong, semua hal yang hebat sudah ada dalam dirinya kok. Ya kan? Ya, makanya mental kita mesti mental kerajaan, tapi hatinya hati hamba. Jangan hati yang arogan kan? Tapi mentalnya mental tahu ya Bapak. Mental itu adalah sikap yang ada di pikiran yang teraplikasi dalam tindakan hidup. Itu begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu begini, bahwa kembali lagi kalau kita tahu ini Bapak Ibu bahwa komponen kerajaan ada 3. Yang pertama adalah Injil kerajaan. Tapi yang kedua komponen kerajaan adalah komponen itu eklesia, gereja. Nah saya akan bahas ini sedikit saja. Terus kemudian saya nanti akan masuk ke beberapa hal. Saya berharap ini lemparan ini jadi berkat. Jadi Bapak Ibu pelayanan kita mesti sadar bahwa kita ini adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Amin. Gereja itu bukan sekedar bicara institusi, bukan. Gereja bicara tentang tubuhnya, bicara persekutuan orang percaya. Gereja itu value. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa ayat ya. Tabung berikutnya lagi adalah yang disebut dengan utusan. Ya, jadi Injil kerajaan, kemudian eklesia gereja, dan kemudian utusan. Katakan utusan. Jadi raja itu mengutus, makanya orang diutus harus ada legitimasi dari raja. Ya, oke. Ya, sebenarnya saya tidak akan membahas ini, tapi coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini saya kaget. Kata utusan pertama kali atau bahasa Inggrisnya ambassador itu munculnya di sini. Coba kita lihat sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 8. Semua pasti tahu lah, ini tentang kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa di sini memakai kata asli namanya dunamos. Explosion power, daya ledak. Ada daya ledak yang begitu luar biasa. Tapi daya ledak ini harus dapat legitimasi. Nanti yang disebut dengan exousia, Yohanes 1 ayat 12.
Jadi orang kalau tidak punya legitimasi, cuma meledak saja, ya tidak punya pengaruh apapun. Harus ada legitimasi. Satu kali saya dengar sebuah cerita saja. Di Australia itu Bapak Ibu, ada satu polisi, teman saya juga polisi di Australia, orang Indonesia, orang Toraja, namanya Sam. Orang Toraja jadi polisi di kota Melbourne. Udah. Sekarang dia jadi warga negara Australia, jadi polisi. Jadi kemarin ketemu saya minggu lalu, udah bawa pistol 2. Dia latihan bela diri. Jadi dia nangkap orang. Mungkin Pak Benny tahu Pak Sam yang di Garut. Lupa kali ya. Pak Benny buat orang ketemu orang jadi lupa kali ya. Nah, tapi kalau ketemu orangnya, dia pembicara bagus, orang itu. Ya, Pak Benny tahu nggak? Dia bilang sama saya, Pak Rubin, ya saya selalu sekarang berjaga-jaga. Ya, dia kok makan dia bawa pistol, bukan arogan, karena memang dia polisi, kalau lagi tugas. Nah, selama dia pakai pakaian tugas Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu, itu dia punya legitimasi. Dia bisa menangkap orang yang melakukan kejahatan. Misalnya kayak ada orang pencuri, dia bisa pukul. Itu tugasnya polisi kan, menjaga keamanan. Tapi satu kali ada masalah. Ini bukan saya, bukan teman saya. Ini kejadian benar nyata. Ada polisi lagi cuti. Jadi tidak pakai seragam polisi, lagi cuti kok. Ya kan? Tidak pakai seragam polisi, lagi cuti. Nah Bapak Ibu ini, waktu dia jalan-jalan keluarga, ternyata dia kejahatan. Ada orang ngambil barangnya orang, lari yang diambil ibu-ibu tua. Ternyata, tolong, yang naluri polisi akan bangkit. Ya kan? Nah, harusnya pendeta juga begitu. Karena berita kalau ada yang lagi susah, yang pastilah jangan cuek ya. Kalau nalurinya menolong nggak ada, berarti bukan pendeta, pendekar itu namanya. Itu harus belajar di Pak Suryoel itu ya. Jadi kalau naluri menolongnya nggak ada, bukan pendeta lagi itu pendekar namanya itu ya. Jadi kemudian begini, nalurinya keluar, dia kemudian gini, kok polisi itu pencurinya. Nah, dia punya bela diri mahir, beberapa gerakan saja, langsung kena terpukul. Tapi memang sempat dipukul ini orang kakinya, karena mau lari. Tahu loh ini pencuri memang pintar, memang hebat ya. Memang yang kasihan udah bodoh, nyuri lagi. Ini pintar Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu, dia tahu pasal hukum bahwa polisi yang tidak pakai seragam, yang lagi cuti, itu tidak boleh lakukan tugasnya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Itu dilaporkan ke pengadilan, kena ke polisi. Gara-gara dia lagi cuti nggak pakai seragam. Itu di sana, di sini nggak tahu saya. Ada mantan polisi nggak? Nggak ada. Oh ada juga. Ya. Apa ada yang sedang dikejar-kejar polisi sebelum ini? Karena bangun gereja utang mungkin nggak bisa bayar, kejar-kejar. Ya saya berharap nggak bercanda saja. Pak Raymond ketawa dengan siapa saya nggak tahu. Oke, nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Sekarang tahu ternyata kalau legitimasi ada, makanya betul jubah kita itu jangan sampai hilang. Kan kita punya jubah legitimasi, jubah kekudusan, jubah pujian, jubah sebagai anak Allah, jangan dicopot. Saya nggak ngomong tentang jubah mesti bikin jubah. Nah orang seringkali kan apa tuh namanya sukanya itu bahasa simbolik, itu nggak mainan begitu. Jubah itu ada di dalam kita. Jubah kekudusan, jubah pujian, jubah takut akan Tuhan, itu harus ada pada kita, karena itu legitimasi. Ya, nah ini dia kata ambasador muncul pertama kali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Ternyata kata saksi ini utusan, katakan utusan. Utusan. Orang berkata kan ini kata mantumius Pak, betul dari kata ini muncul kata martir. Martir itu artinya hidup tidak lagi buat diri sendiri. Makanya kalau orang masih hidup buat diri sendiri, nggak layak jadi utusan. Nggak layak. Saya selama masih hidup untuk diri sendiri, saya nggak mungkin pelayanan. Dalam anugerah Tuhan, saya pelayanan udah hampir 40 tahun, ada yang lebih banyak senior dari saya. Bapak Ibu pikir di medan pelayanan gampang? Enggak.
Saya mau mundur beberapa kali. Asli. Kita pelayanan itu kan waduh, tekanannya gak gampang, terutama tekanan di dalam. Yalah kalau di luar gampang, yang di dalam ini ada orang sekeliling kita nekan kita. Para pendeta yang kita anggap baik nekan kita. Oh iyalah, banyak yang begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi dari wajahnya sih ketahuan. Oh iya, tekanannya nggak gampang, tekanannya tidak mudah. Dan buat saya, penganiayaan terbesar itu bukan karena begini dianiaya. Saya pernah coba dilempari batu beberapa kali. Oh pernah lah. Ada di beberapa tempat saya merintis jemaat ada 7 kali. Jadi begini-begini perintis Bapak Ibu. Oh ya, gak gampang perjalanan. Tapi buat saya, yang paling tidak mudah apa? Yang paling tidak mudah adalah ketika saya diberi banyak kenyamanan. Ketika pujian datang di hidup saya, itu udah gampang Bapak Ibu. Itu tekanan-tekanan dari dalam. Makanya kalau saya tidak pakai legitimasi dari Tuhan, berantakan hidup. Ini kita jadi saksinya ambasador di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana? Ujung bumi. Dalam anugerah Tuhan kaki saya mendarat di banyak tempat. Orang tanya bagaimana? Tante saya sampai bilang begini, saya kalau lihat hidup kamu, saya tidak percaya. Oh kamu bisa begini, bagaimana caranya? Saya bilang sama tante, wong saya sendiri bingung dengan hidup saya kok. Ya. Tapi itu yang tadi saya katakan, bahwa begini, waktu kita ada legitimasi dari Raja, gak usah takut. Amin. Amin. Gak usah takut. Ya, kita utusan. Nah sekarang kembali, eklesia itu apa sih? Gereja itu apa? Ada 2 kata yang ditulis oleh Matius. Ini perkataan Yesus. Eklesia itu hanya ada di ayat ini. Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 16. Coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Ya, ini kita ini eklesia Bapak Ibu. Amin. Nah, ini kan tahu Bapak Ibu ceritanya. Ini di Kaisaria Filipi. Ada satu tempat yang namanya penyembahan dewa Panias, Pan. Ini dewanya Yunani ini Bapak Ibu ya. Panias boleh lah orang menyebut itu. Jadi di tempat itu Yesus tanya, kata orang aku ini siapa? Mereka berkata, oh kamu salah satu nabi. Oke, itu kata orang. Sekarang Yesus tanya, menurut kata kamu, aku ini siapa? Pengenalan kita akan siapa Yesus itu akan menentukan nilai, cara hidup dan tujuan kita. Saya ulang lagi, penilaian kita tentang siapa Yesus itu akan menentukan nilai, cara hidup dan tujuan kita. Makanya kalau orang tidak kenal Yesus yang benar di Alkitab, ya pasti hidupnya tidak akan seperti Yesus. Pak, ada orang ngakunya Kristen kenal Yesus, tapi kok kelakuannya berantakan. Ya, saya khawatir jangan-jangan yang dia kenal Yesus Ortega dari Brasil atau Yesus Immanuel dari Filipina. Kan nama Yesus banyak itu di Filipina, di Brasil. Oh ya, Bapak Ibu pikir gampang pengenalan akan dia. Oke, sebelum ke Matius 16 kita ke ini dulu aja. Efesus 1 ayat 16. Ini dia Bapak. Perlulah hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus. Kita pikir asal kenal dia. Makanya maaf ya, ada banyak orang ngaku-ngaku kenal Yesus, tapi berantakan. Karena begini Bapak Ibu, coba kita ke Efesus 1 ayat 16 dulu. Bagian yang B. Dan aku selalu mengingat kamu dalam apa? Dalam apa Bapak Ibu? Ini doa. Kalau doa sudah itu tuh, sudah area spiritual ini. Kemudian ayat 17 berkata begini. Nah ini dia ayat 17. Ini yang Paulus katakan buat kita. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan apa? Wahyu. Roh apa Bapak Ibu? Hikmat dan wahyu. Roh apa Bapak Ibu? Hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia. Mengenal Dia. Benar. Katakan mengenal. Mengenal bahasa aslinya bukan sekedar pengetahuan, tapi yada. Yada itu seperti keintiman suami istri. Saya sama istri saya kadang-kadang nggak perlu ngomong, cuma pakai kode mata saja dia sudah tahu. Lu kok ketawa? Ketawa saya curiga nggak mesra sama istrinya. Iya.
Kita saking deketnya, tidak perlu ngomong. Kadang-kadang pakai kode tertentu untuk nolong orang, dia sudah tahu. Begitu ada orang datang, kita cuma pakai kode mata. Jadi sudah tahu cuma dimakan harus dikeluarkan. Loh, ketawanya. Nah, itu pengenalan yang dalam. Tuhan itu maunya begitu. Itu ada keintiman suami istri. Nah, nanti Pak Benny akan bahas. Hanya yang suami istri yang punya keintiman. Karena begini, seks itu pun harus ada pada covenant namanya suami istri. Hubungan yang jadi satu, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi untuk mengenal dia, maafkan saya, silakan sekolah teologi, silakan belajar buku teologi, silakan. Tapi jangan kemudian kita berkata, saya kenal Yesus. Tapi kemudian gini, ngutang nggak bayar. Janji asal janji tidak pernah tepati. Betul. Karakternya berantakan. Nah pertanyaannya, kenal atau cuma tahu? Loh, saya tahu Pak Jokowi. Tapi apakah saya kenal beliau? Enggak, beliau kenal saya. Luar biasa. Terlambat lagi. Luar biasa. Enggak lah, yang kenal beliau siapa? Ya Mas Gibran. Yang kenal beliau siapa? Ya Mas Kaisang. Yang kenal beliau siapa? Ya Mas Jan Etes. Loh, Jan Etes cucunya. Ya. Iya dong. Sorry ya. Udahlah, nggak usah bangga-bangga sama gelar, kedudukan, pengetahuan yang hebat-hebat. Please, saya pembelajaran. Saya baca buku apa saja, kecuali Playboy dan Populer. Tapi ketawa karena dia tahu. Dia tahu. Tapi Pak, kalau nggak melekat kenal Tuhan, ada ini. Karakter hancur terus, hidup begitu terus. Maaf ya, berapa banyak orang karakternya yang sama-sama, gak berubah terus. Ya karena itu. Saya itu sedihnya sekarang ini. Banyak anak muda yang mungkin hormati kita orang tua, tapi belum tentu mereka bangga. Saya nanti satu kali bulan saya cuma satu, saya akan jadi orang tua nggak hanya dihormati karena saya tua, karena anak muda hormati orang tua karena takut kualat. Tapi pertanyaannya, mereka bangga nggak sama kita? Kalau cuma dihormati biasa, dibanggakan. Nah ini. Siapa dia? Makanya menurut kata kamu ini siapa? Dan terus langsung berkata, engkau anak Allah, buatan anak Allah di mana? Daniel pasal 7. Itu adalah raja yang dimuliakan. Ya, engkau anak Allah yang hidup. Engkau raja. Sejak itulah ketika Yesus menemukan eklesia yang kenal siapa dia, makanya ayat 18, 19 dia mau ngomong sebelumnya dia tidak mau ngomong soal ini. Nah orang zaman itu kalau dengar eklesia tahu ini pemerintahan yang memerintah. Makanya tugas pendeta, tugas gereja itu adalah pemerintah, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan, bukan biasa. Maaf kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini, nanti begini, kekristenan terpenjara pada tempat dinding tembok yang begini terus. Kita nggak kemana-mana, kita nggak jadi berkat. Pada eklesia itu akan mensejahterakan, karena kesejahteraan itu hanya ada pada eklesia. Tidak main-main. Makanya Matius 16 ayat 18 berkata begini. Saya membaca ini hati, saya membawa dulu. Tapi saya nggak tahu. Coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Suara saya aman sampai belakang ya Pak? Suara saya oke? Oh kurang. Oh kurang kuat. Gimana caranya ini?
Oke. Ya, oke. Oke, mic-nya dideketin ya. Ya, saya pernah punya pengalaman dekat begini, kesetrum gigi saya. Terus dasar orang Pantekosta karismatik kan, berkata begini, pendetanya diurapi. Padahal begini kan bisa. Oke. Nah, saya dekat-dekat begini ya. Oke, ini oke? Oke ya. Dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus. Kata Petrus itu artinya itu Petros, batu kecil. Dan di atas batu karang ini, di atas apa Bapak Ibu? Batu karang ini apa? Pengenalan yang benar akan siapa Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata jemaat ini eklesia berasal dari kata ekkalio. Dipanggil kalio keluar, dipanggil keluar untuk jadi berkat buat kota, buat bangsa. Makanya betul, kalau kita tidak berpikir buat kota dan bangsa, gereja tidak mungkin bisa mensejahterakan. Dan alam maut tidak akan apa Bapak Ibu? Menguasainya. Hades, pintu gerbang maut tidak akan berkutik. Itu kekuatan kita Bapak Ibu. Amin. Nah, makanya betul, eklesia itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ini eklesia itu adalah sistem yang saya kemarin katakan. Kita menghadapi sistem kegelapan. Nah, gereja itu adalah sistem kerajaan Allah. Makanya ini kekuatan yang tak terkalahkan. Nah, ternyata eklesia itu kekuatannya apa? Yang pertama kekuatannya adalah kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Oke, Yohanes 1 ayat 12. Ini kuasa. Kalau tadi malam misalnya Bapak Ibu lihat Pak Hengki khotbah diurapi Tuhan, beberapa orang kemudian mengalami kesembuhan. Itu bukan beliau yang lakukan, itu kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya jarang sekali ada di kakak-kakak lapangan karena fokusnya lebih banyak ke komunitas, pemuritan kelompok kecil. Tapi semalam menikmati juga. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, saya hujan-hujanan semalam. Walaupun iman saya nggak sekuat Kobeni, karena saya pakai jas hujan seperti ini kepala. Ya memang saya kemarin itu agak bingung, copot enggak. Saya itu semerah terus. Tapi akhirnya turun juga, ya tetap pakai tudung kemuliaan ya. Jadi saya pakai alasan saya pakai tudung kemuliaan. Kemarin disodorin oleh siapa itu yang kasih jas hujan buat saya? Ya udahlah. Tapi itu saya nikmati sekali. Dan semalam saya bukan tipikal orang yang rasakan hadirat Tuhan agamawi enggak. Ada orang yang suka, wih Tuhan hadir di sini ya. Apa tandanya? Saya merinding. Saya bilang Pak, jangan ukur Tuhan dari merinding. Saya ya pakai remason kalau ruangannya dingin pasti merinding. Ada orang suka hadirat Tuhan dari merinding. Jalan di kuburan pukul 2 dini hari, 5 km kuburan kiri kanan. Saya yakin merinding. Itu kalau orang Pantekosta Basaro terus saya yakin. Kalau yang lagi pacaran ketemu pacarnya merinding, saya beritahu itu bukan urapan, itu nafsu yang perlu ditemenin. Kalau ada suami istri yang nggak merinding lagi, minta diurapi Tuhan. Pak, saya ketemu istri tetangga lebih merinding. Pak Benny pasti pas nanti. Ini begini Pak. Ini bagiannya Pak Benny. Yang agak begitu-begitu, saya nggak mampu. Dia yang mampu. Karena dia pengusaha. Kan pendeta harus kudus lah. Seneng semua ini pendeta. Oke. Ampuni mereka semua. Oke. Oke, kembali lagi. Nanti waktu. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang, katakan semua orang. Semua orang. Jadi tidak hanya untuk pendeta, semua orang yang menerimanya. Kalau pendeta tidak menerima dia, ya tidak terima. Kalau rektor teologi yang nggak terima, dia nggak terima. Kalau dosen teologi nggak terima, ya nggak terima. Kalau orang biasa nggak terima, ya nggak terima. Kalau seorang laki nggak terima, ya nggak terima. Kalau anak kecil nggak terima, nggak terima. Setiap orang yang menerimanya buka hati, rendah hati,
Amin, Nggak amin. sombong. Iya dong, artinya dia menjadi raja. Bukan lagi Ruben Ong yang jadi raja. Dia raja. Lawan dari kerajaan Haleluya. Allah, bukan kerajaan setan. Sorry, Kingdom of God versusnya bukan Kingdom of Darkness. Terlalu murahan. Masa Tuhan dilawan setan? Itu kan kayak petinju Chris John lawan anak kecil usia 2 tahun. Ya hancur lah. Lawan kerajaan Allah itu adalah Kingdom of Self, kerajaan sendiri. Haleluya. Makanya untuk terima ini bukan karena gelar, untuk terima ini bukan kedudukan, untuk terima ini bukan karena majelis, untuk terima ini bukan. Ini soal hati. Amin. Haleluya. This is our heart. Haleluya. Mengapa kemarin saya bicara tentang integritas? Puji Tuhan. Haleluya. Kalau enggak nanti kuasanya kuasa manipulasi. Orang suka manipulasi, maaf, di pelayanan paling gampang manipulasi, intimidasi, dominasi, atas nama kedudukan, atas nama pendeta. Saya bisa lakukan itu dengan apa saja. Nubuatan bisa bersifat sihir. Kalau mengintimidasi, Tuhan gak suruh, dia buat obatan. Ujung-ujungnya, udah. Jangan tumpang tangan. Tapi nggak harus di tempat ibadah. Di meja makan kadang saya tumpang tangan. Saya nggak mau. Oh boleh di acara tumpang tangan. Ada waktunya kayak semalam. Saya menikmati tumpang tangan. Karena kadang kalau tumpang tangan bisa membuat gini. Kok lebih sakti dari lu kan? Bukan. Ini kuasa yang utama adalah mengubah kita dulu. Ya. Bukan untuk melakukan sesuatu saja, tapi menjadikan kita seperti dia. Ya. Masa dia tadi pendeta, tengking susuk pada terbang, Ya. tengking, setan pada lari, tengking. Tapi begini, 3 hari kedapatan tidur sama pelacur. Karena begini, nggak mengubah dia dulu dari awal. Cuman maunya untuk ini, lakukan ini. Dia akan capek di dalam. Saya tahu ada banyak yang sedang capek di pelayanan. Bapak Ibu ada yang sedang letih, ada yang sedang bertanya. Saya tahu ada yang sedang stres. Teman saya pendeta, tensi tinggi terus. Tensi minimal 140 atas, tinggi itu. Kadang-kadang 150, 160. Bawahnya bisa 90, bisa 100. Itu kalau nggak cepat ditolong, stroke. Dia datang ke dokter, dikasih obat. Beberapa saat naik lagi. Dokternya mau ditanya, apa pekerjaan Bapak? Pendeta. Oh ya ini. Kalau Bapak mau tensinya turun, berhenti jadi pendeta. Itu saya ketawa dia luar biasa. Karena dia ngomong gini, sesalah visi, sesalah menolak. Berkata makanya, gak usah jaim-jaim dengan gelar. Saya makanya hidup mau apa adanya. Amin. Ya. Ngobrol apa adanya, curhat apa adanya, hidup apa adanya saja. Tidak usah jaim-jaim, nggak merasa kayak apa begitu. Saya kan senior, jalan nggak napak tanah. Ditanya bahasa Indonesia apa? Jawabnya bahasa roh. Nah karena asik. Oh iya, ada orang datang ke rumah saya, Mas Ruby, nih kiri-kiri kanan, minta kopinya, saya langsung menjawab juga, nih hirama kata saya. Campur bahasa-bahasa India sedikit lah. Aduh. Bapak Ibu ketawa, saya enggak, saya marah. Saya tahu, dia ngutang nggak bayar. Saya bilang, jangan pakai beginian, obat dulu kamu. Ya dekat sama saya. Kalau nggak dekat saya nggak berani. Makanya kuncinya setiap orang yang menerimanya, hatinya terbuka, melekat sama dia, hidup takut. Amin. Amin.
Kasih. Sadar dia setiap saat. Yesus. Saya cinta dia. Saya cinta dia. Dari muda sampai sekarang. Saya cinta dia. Haleluya. Sampai saya berkata, sebelum tema ini ada, Tuhan nanti finishing well. Aku mau memuliakan kau. Haleluya. Kalau orang tanya kau pengen apa? Saya nggak pengen apa. Saya nggak pengen kebesaran, saya nggak pengen fasilitas. Kamu apa? Saya cuma pengen dia. Saya pengen dia tersenyum. Haleluya. Oh, Yesus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya dalam namanya? Amin. Namanya kudus, namanya mulia, namanya agung, namanya ajaib, namanya bertanggung jawab, namanya adalah nama yang suci, namanya setia. Makanya betul, jangan permalukan namanya. Jangan tidak setia, jangan tidak kudus. Makanya doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kuduskan namanya. Nama bicara pekerjaan, nama bicara tanggung jawab, nama bicara karakter. Haleluya. Nama itu punya kuasa. Haleluya. Nama saya kadang suka dipakai orang. Ada yang baik, ada yang jahat. Saya dekat dulu sama Pak Rudi Om. Saya juga pakai itu untuk tender bisnis. Sudah percaya nggak dalam namanya? Amin. Ini bukan sekedar biasa. Kalau kita percaya dia kudus, hidup kudus. Kalau kita percaya namanya setia. Kalau kita percaya namanya itu nama yang terkuat. Itu dalam kehidupan. Nah, kuasa di sini namanya eksosia, itu legitimasi. Makanya legakan tanpa legitimasi itu kuasa manipulasi. Banyak orang kan sukanya demonstrasi. Tapi itu tidak ada legitimasi lagi. Itu yang membuat banyak orang kejam, jatuh kesombongan, jatuh pada sihir, jatuh pada manipulasi, jatuh pada uang, jatuh pada semua hal. Kok kenapa terjadi Pak? Memang Tuhan tidak mau mempermalukan dirinya. Tapi karisma tidak ada hubungan dengan karakter. Kenapa orang jatuh dalam dosa dipakai Tuhan? Karena ya menurut saya ini mungkin tafsiran saya salah, maafkan saya, tapi nggak sesat. Tuhan tetap tidak mau mempermalukan dirinya. Tapi legitimasi itu. Jadi dunamos itu harus ada dalam hidup eklesia. Ada dulu eksosia, legitimasi. Ini otoritas di bawah ilahi. Amin. Makanya Bapak Ibu dimanapun tolong, saya paling sedih kalau pendeta dipermainkan sama pengusaha. Saya paling sedih kalau orang berkata, pendeta satu kali. Saya khotbah di tempat akhir orang saya, ya gede. Tiba-tiba akhir orang saya kenalkan, kita ada di starter bawah, lagi ngopi. Dan saya dikenalkan orang-orang, Pak Rupin kenalkan ini, pemilik ini, saya tahu. Saya suka stok uang ke dia, karena suka ke situ jajanan. Nah ini, ternyata orang itu berkata, oh pendeta, sama pendeta. Semua ketahui. Oh saya bilang maaf, yang mana?
mengajukan proposal, walaupun itu bukan buat saya, buat itu, silakan. Diam. Kenapa diam? Kita punya legitimasi. Sedih banget. Hati saya kali ini karena ada orang dihinakan hal-hal yang tidak perlu. Ya. Oke. Efesus 1 ayat yang ke-25. Saya harus selesai beberapa saat. Saya akan masuk kepada pengelolaan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Atau kita ke ayat 18 dulu. Thank you multimedia. Maaf Bapak Ibu kalau saya agak teriak-teriak nggak marah ya. Saya baik. Gak tahu ada tendangan dari yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ya saya tahu Bapak Ibu dicintai Tuhan, ada hal-hal. Amin. Amin. Kalau ada yang sudah jatuh pagi-pagi, pokoknya jangan memalukan raja. Ya, Bapak Ibu tahu nggak di area penyembahan raja itu kalau sudah di area penyembahan raja itu bukan lagi soal berkat, tapi soal perubahan karakter. Berkat sudah tersedia di sana Tuhan. Kalau setiga, Yesus jadi terkutuk supaya berkat Abraham turun ke bangsa-bangsa. Tapi kalau sudah raja, itu sudah perubahan karakter. Makanya betul orang sombong bisa nyanyi tapi nggak bisa menyembah. Ya kalau Bapak Ibu datang ke Kesultanan, misalnya di Jogja, itu Sinuhun Sultan kalau dilayani abdi dalamnya itu datang esok. Nanti kalau sudah selesai mundurnya esok lagi dan tidak boleh membelakangi Sinuhun. Sinuhun itu sultan. Itu jadi di area kerajaan itu area itu berubah karakter. Makanya saya nggak setuju kalau berkata kita menyembah sudah diberkati, udah berkat sudah bersih. Kan berkat itu bukan upah, berkat itu sebab. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkata beranak cuculah penuh bumi, be fruitful. Jadi berkat datang duluan sebelum berkat bukan upah. Kamu mesti begini-begini supaya diberkati. Kata berkat berasal dari kata asli barak. Salah satu bahasa manusia barak itu apa? Lutut bertelur, tangan menengadkan, Tuhan menopang, Tuhan menyertai. Saya nggak mungkin bisa pelayanan kalau saya nggak diberkati. Saya diberkati, diberkati. Salah satu berkat adalah kesehatan. Itu berkat itu. Amin. Ya kan? Kekuatan kan ada 3, kekayaan ada 3. Yang pertama kabar, yang kedua gagal, yang ketiga adalah kayu. Kabar itu kualitas karbon, gagal itu adalah kekayaan yang dikelola bermultiplikasi kayak Kobeni. Tapi yang ketiga adalah kail, kekuatan tentara. Nah itu yang disebut prosper. Banyak orang punya rich, jumlah nominal angka, tapi belum tentu punya wealth, kemampuan mengelola. Tapi Tuhan nggak mau berhenti di situ. Kayak Pak Ben itu sudah pada titik namanya prosper jadi bendahara. Jadi jangan cuma rich banyak, orang punya banyak tabungan itu rich, tapi dia punya wealth ya untuk mengelola, pintar berhikmat, alokasi investasi di mana-mana. Dan kemudian begini, itu kemudian menjadikan orang itu menjadi prosper seperti Abraham. Berkat itu menjadi berkat. Amin. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kata kemuliaan ini, kabat ini, kekayaan ini. Kabot. Glory is kabot. Bahasa Yunani dosa. Apa itu kualitas Tuhan? Semua yang berkualitas pasti mahal. Yang pernah ikut seminar beberapa kali, saya pernah ngajar ini. Di mana ada kualitas, pasti ada harga. Kenapa banyak orang kejar harga kalau nggak berkualitas? Makanya berkualitas dalam produk. Bapak Ibu, keluarkan produk yang terbaik. Pasti sistem dunia menghargai kita. Nah kalau kita nggak keluarkan produk, bagaimana kita bisa dihargai oleh sistem dunia? Belajar yang benar-benar, kerja yang benar-benar, investasi yang benar-benar, keluarkan semua. Pak Rubin kenapa? Pak Rubin kok misalnya bisa punya sudut pandang? Saya belajar, saya duduk berjam-jam, saya merenung, saya catat, saya baca, saya
kemudian di saat semuanya orang rame pergi sana sini, saya duduk di kaki Tuhan, saya merenung, saya catat, saya baca, saya tanya dari banyak orang, saya pelajari bahasa aslinya, saya coba tahu konteksnya apa, saya terus merenung, pewahyuan saya minta dari Roh Tuhan. Bayarkan, keluarkan semua. Makanya kadang-kadang saya nasihati orang, orang bisa kasih saya, itu sampai saya kaget-kaget. Nah yang saya sampaikan itu bukan ecek-ecek kok. Ada orang mau bangun, saya nasihati, tiba-tiba diberkati, sekarang jadi miliarder. Saya latih beberapa anak, sekarang jadi orang-orang yang luar biasa. Satu anak rohani saya bangun gedung di Profesor Satrio, itu perbatasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Itu kira-kira 50 lantai. Tadinya mantan pengedar dan pemakai narkoba, pasangan muntah darah banyak yang luar biasa. Saya lihat hidupnya, orang berkata ini sama, enggak, ini mas sedepannya. Tinggal di rumah saya sekian saat, makanya tidak pernah lupa sama saya. Dan saya tidak minta apa-apa. Dan sekarang tidak sama saya, silakan di gereja lain, silakan pelayanan. Enggak semua orang yang saya pulihkan bersama saya, enggak. Silakan nyebar kemana-mana. Saya tidak mau kemudian, ayo sama aku kendalikan, enggak. Be yourself, jadi diri. Saya pulihkan yang lain juga, turun lagi dari awal lagi, terus sampai kapan Pak? Sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Ayat 19, coba kita lihat sampai ayat 23 tadi ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan yang di sorga. Kuasa yang hebat, yang setuju katakan amin. Amin. Makanya kenapa sebelum murid-murid terima Roh Kudus harus menanti di Yerusalem? Kisah 1 ayat 4. Yesus berkata, tinggal di Yerusalem menanti janji kuasanya. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem kota para raja. Amin. Makanya harus tumbuhnya di Yerusalem. Raja itu kota para raja. Ini kuasa raja. Pernah tahu nggak ada orang punya pelayanan tim challenge tahun 80-an? Nggak tahu Pastor Heki tahu orang ini atau tidak? Atau Pastor Yoel? Tim challenge itu adalah seorang yang sampai difilmkan, yang bintangnya Eric Estrada, dulu bintang film Chips. Orang itu namanya adalah Nicky Cruz. Dari pelayanan itu muncul di Wilson segala di New York. Saudara tahu nggak? Dia siapa? Pemimpin geng kartel mafia Sisilia. Polisi takut, semua takut, pengedar narkoba, semua jenis obat-obatan. Udah, preman apa sih dia kuasai. Ini bodyguardnya kepalanya namanya Nicky Cruz. Didatangi seorang hamba Tuhan yang punya kuasa, namanya David Dickerson. Nicky, Jesus love you. Nicky, Yesus mengasihi engkau. Mana Yesus mana? Saya ini dari anak terbuang. Saya ini tidak dihargai. Saya dulu dibuang. Saya tidak punya orang tua. Saya menggelandang. Saya jadi keras di jalanan. Mana Tuhan mana mengasihi saya? Injil terus satu kali. David Dickerson ini pendeta top waktu itu. Bikin KKR di tenda kayak kita ini. Cuma tendanya kecil itu di sana ya. Punya tenda besar, ribuan orang masuk. Bapak Ibu tahu, butuh panitia. Kan panitia, ada asyar, ada konsumsi, ada apa. Sound system kayak ini kan, TGM ini punya beberapa bagian. Saya menghargai mereka semua ini. Yang di sound system, yang di multimedia, yang kayak Bram, lari kiri kanan. Yang kayak Timothy juga lari kiri kanan juga. Kadang-kadang kasihan juga Timothy, karena larinya nggak terlalu gimana begitu ya. Ya, saya sampai sering follow dia. Ya banyaklah terlibat semua kan. Acara ini kan melibatkan banyak orang, para pendoa. Saudara pikir yang cuma normal yang di sini? Enggak. Semua kita ambil bagian dan semua berguna, semua dihargai Tuhan, berkatnya sama. Nah, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Bapak Ibu kita masuk panitia setempat, pendeta Abner dan semua Pak Ibrahim dan yang lainnya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? David Dickerson datangi gengnya Nicky Cruz. Nicky, terlibat di KKR ini. Yuk pelayanan. Nah, preman pelayanan apa? Pasti saudara berpikir security. Ya kan? Pasti berpikir itu. Tahu nggak Bapak? Nicky Cruz dan gengnya disuruh jadi apa? Pengedar kantong kolektor. Ini biasa malah dia jadi pengedar kantong kolektor. Bisa bayangkan nggak? Yang saya tahu pasti hasil kolektornya besar. Karena waktu itu kan ngedarin kantong kolektor
Tatoan gede-gede. Masa untuk Tuhan sendiri? Kasih Jo, kasih Jo, kasih Jo. Kasih Mas, kasih Mas, kasih Mbak. Kasih Jo. Dan uang kolektornya pasti aman karena dijaga preman. Langsung masuk ke dalam, dikumpulin berkarung-karung. Dan bekerja khotbah, tidak peduli khotbah saja. Tinggal tetap ada di ibadah, ada urusan di belakang. Langsung anak buahnya Niki terus mau bos, lari bos, lari. Uang gede, $1,000 biasanya untuk dapatkan ini kita ketembak-tembak, kadang kalau kita keserempet peluru. Ya kalau mati sampai panas dingin, dikejar-kejar polisi, lompat tembok, nabrak apa? Ini ya cari uang gampang, cuman begini ada musiknya lagi. Loh, iya kan waktu persembahan kan ada musiknya di gereja tertentu, musiknya dibuat melo supaya orang tersentuh. Ada yang dibuat sukacita supaya keliru ngambil. Karena teman-teman geraknya keras, itu paket juga. Nah itu ada strategi begitulah. Ada lah, apalagi ya lampunya diredupkan, terus kemudian asapnya mulai keluar. Ya stringnya tinggi, itu otak kanan terbuka. Itu tante-tante paling gampang nangis. Loh, saya tahu yang begitu Pak. Ulang tahun pelayanan kok. Kadang-kadang kalau lagi khotbah, musik mulai muncul, singers mulai muncul, itu pendeta diusir. Pendeta waktu sudah selesai, jadi tempat bapak kita duduki. Nah saya harus tahu diri. Begitu saya tahu semua caranya. Pendeta kan punya hikmat kan, masa saya dibodohi kan. Bapak Ibu tahu nggak? Niki terus ngomong, siapa berani lari? Berani lari, hadapin gue. Siapa yang berani lari? Jangan ada yang berani. Tunggu di sini sampai pendeta datang. Selesai semuanya, semua sudah salami orang. Ini pendeta tak ngurusin uang. Oh iya, dari Niki. Apa kabar Niki? Dia ke belakang. Hai Niki, waduh, happy nggak pelayanan? Udah tahu Niki dapat duit berapa? Enggak. Tulus. Tiba-tiba Niki berubah. Nangis. Tapi dasar lagi kamu nangis nggak berani. Karena nangis itu syahid. Ya Pak. Maka biar sudah nggak jangan sombong. Nangis saja. Misalnya jantung lagi. Kalau nangis itu cengeng, nangis itu apa? Makanya keluarnya di bawah. Bapak Ibu tahu, nah ini yang bikin saya nangis. Niki berkata, seumur itu tidak ada yang menghargai saya, apalagi uang dipercayakan di saya. Tapi hari ini ada kasih menurut saya. Preman besar langsung dibaptis, Pak. Brokoli mundur di orang hidup di brokoli belum tentu mencapai umur 50 tahun. Mati narkoba, mati pembunuhan. Mereka sadar ada desa. Apa itu? Eklesia jangan muara cuma di hari Minggu. Kita maaf kadang jadwal panjang. Orang yang rumah-rumah yang plafon nggak bisa balik lagi. Saya nggak akan ke pengelolaan. Saya sudah selesai. Tapi yo, Bapak Ibu tahu panggilan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu dipilih untuk melayani manusia sekalian. Kalau memberkati, bagus. Mari bantu berdiri bersama.